Karawang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Selain dikenal dengan julukan lumbung padi, Karawang juga dikenal sebagai kota industri terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, Karawang juga menjadi bagian saksi sejarah dari kemerdekaan Indonesia. SMA Negeri 3 Cikampek terletak di Jalan Sumur Bandung Kaler, Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berdiri pada tanggal 11 Juni tahun 2015, SMA Negeri 3 Cikampek memiliki tujuan mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi secara akademik dan non-akademik, serta mengembangkan kecakapan hidup yang berkualitas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan juga memiliki moto, pantang menyerah, rasional, optimis, gembira, religius, empatik, semangat, inovatif, dan fleksibel. SMA Negeri 3 Cikampek telah meraih banyak prestasi dari berbagai bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini menjadi motivasi untuk para siswa dan siswi SMA Negeri 3 Cikampek agar terus berkarya untuk menggapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Perdana Ibrahim dari SMA Negeri 3 Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah peserta piloting PPG tahap 1 tahun 2024 guru tertentu di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NPM 249012495046. Bidang studi PPG Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran ujian kinerja UK PPG dengan materi algoritma pemrograman dari mata pelajaran Informatika menggunakan model pembelajaran PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang pinggir kiri dan kanan. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Siap. Walaupun tadi pagi sudah berdoa, untuk kali ini juga karena pembelajaran algoritma butuh yang namanya penelitian. Jadi sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai berdoa. Siapa yang memimpin? Baik, Baik, sebelum
Yang tidak hadir? Aulia. Status keterangan? Sakit. Kemudian? Sudah. Yang lain hadir? Oke, jangan tegang, santuy. Biasa saja. Pembelajaran kali ini mengenai logika algoritma. Kita mau mengulang kembali 1 tahun ke belakang mengenai yang namanya perangkat teknologi informatika. Perangkat teknologi informatika yang dulu kalian sudah pernah belajar waktu kelas 10 fase E, kemudian sekarang kelas 11 di fase F mengenai perangkat teknologi informatika terbarukan. Contohnya apa kemarin? Satu. Peralatan teknologi yang terbarukannya contohnya? Peralatan teknologi komputer. Terus yang kalian bikin video? Handphone. Kemudian? Laptop. Kemudian? Lift. Sensor. Kemudian? Eskalator. Kemudian? Apa? Pintu otomatis. Kemudian? CCTV. Kemudian? Yang di depanmu? Nggak termasuk? Wi-Fi. Peralatan modern yang sudah terbaru. Yang namanya satu contohnya kayak apa namanya? Sensor parkir, palang otomatis. Palang otomatis. Coba yang kedua. Bagaimana peralatan tersebut dikembangkan? Cung, bagaimana peralatan tersebut dikembangkan? Ada yang bisa? Bagaimana peralatan itu dikembangkan? Kalau parkir dulu pakai orang. Sekarang Anda masuk tiba-tiba palangnya buka. Nah, menurut logika kalian, menurut pemikiran kalian, ada apa dengan peralatan parkir? Ada sensor. Kemudian ada apa lagi? Dia bergerak oleh kode, perintah, program. Kemudian ada lagi? Sensor apa contohnya? Sentuh tangan. Kemudian sidik jari. Kemudian wajah. Kemudian kalau ketol tap kartu. Ya, berbagai macam cara. Nah, itu dari peralatan teknologi dikembangkan. Nah, coba bagaimana peralatan tersebut terasa nyaman saat digunakan? Apa sih yang bikin nyaman? Praktis, cepat, ya, simpel, tidak ribet, tidak rewel, ya, tidak susah menunggu kembalian. Nah itu, ya, jadi dari kesemua ini ada yang disebut dengan coding, ada yang disebut dengan program, ada yang disebut dengan perintah. Ya, kalau Anda maju itu pasti ada perintah ya. Yang pertama, apa sih program? Program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan alat. Berarti ada urutan. Kalau urutan boleh nggak tergecrok? Tidak boleh, harus terurut ya. Yang tetap untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman yang dapat dieksekusi oleh komputer, dibuat dengan tujuan untuk mempermudah user dalam memberikan instruksi perintah ke komputer. Siapa user? Kita. Ya. Siapa user? Kita. Kemudian yang kedua, instruksi. Yang itu adalah sintak, cara penulisan sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan, yang punya komponen-komponen, ada input, ada output, ada proses. Ada input, output, ada proses. Ya, inputnya kalau palang pintu otomatis, inputnya apa? Sensor apa namanya? Tombol, kemudian ada sentuh, ada tap, itu inputnya.
prosesnya, itu ada dalam prosesnya, programnya. Outputnya berupa apa? Stroke, ya, atau kertas resminya. Nah, di sini diimplementasi, dilihat dari struktur sistem komputer dan siklus di atas, algoritma pemrograman menempati posisi di bagian implementasi. Karena bagian implementasi merupakan bagian di mana pemrograman melakukan proses coding. Yang pertama dari requirement. Apa bahasa Indonesia requirement? Requirement. Kalau Anda mengerjakan sesuatu atas dasar apa? Perintah. Requirement adalah perintah atau permintaan. Kalau Anda membuat coding atas dasar permintaan dari siapa? Dari user, dari pengguna. Ya, itu diperintah. Kemudian berikutnya manusia dan komputer. Pelaksana algoritma adalah komputer. Pelaksana algoritma adalah komputer. Kemudian yang kedua, manusia dan komputer berkomunikasi dengan cara manusia memberikan perintah kepada komputer berupa instruksi yang disebut program. Ya, ada perintahnya ada tekan sidik jari. Kemudian kalau di HP ada touchscreen, ya, dan lain sebagainya, banyak perintahnya. Kemudian alat yang digunakan untuk membuat program tersebut adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang sangat bermacam-macam, ada C, ada C++, dan seterusnya banyak. Nah, biasanya di kalian kita ini di kelas 11 menggunakan bahasa pemrograman, bahasanya apa? Yang berikutnya flowchart. Ya. Flowchart bentuk gambar diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial. Sekuensial itu berarti turun. Kemudian ada alurnya, ada arahnya. Kegunaannya satu, untuk mendesain program, untuk merepresentasikan program. Maka flowchart harus dapat merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman. Awalnya bahasa flowchart diawali dengan apa? Simbol mulai, simbol start. Diakhiri, kalau diawali mulai, paling bawahnya adalah mulai selesai, start end. Harus sesuai. Kalau di atasnya bahasa Indonesia, bawahnya bahasa Indonesia. Kalau atasnya bahasa Inggris, bawahnya bahasa Inggris. Ya, jadi jangan sampai di atasnya mulai, di bawahnya end, di atasnya stop, di bawahnya akhir. Salah, kembali. Ya kalau bahasa Inggris semua, kalau Indonesia semua. Secara garis besar, unsur-unsur pemrograman itu ada input, ada proses, ada output. Semua bahasa pemrograman pasti mempunyai komponen-komponen. Ada input, scanf. Kemarin kita pakainya apa? In. Ya. Percabangan ada if, perulangan ada where, outputnya printf. Output kemarin kalau inputnya in, outputnya out. Ada in, ada out. Nah ini lama flowchart. Awalnya menggunakan adalah apa ini? Lama apa namanya? Bahasa dalam matematika atau dalam matematika? Elips. Ada elips kan? Ini elips. Kemudian ada aliran data, ini aliran data. Ya. Kemudian ada input, output. Kalau input apa ini? Jajar genjang. Kalau proses ini ya, jadi jangan sampai salah. Input jadi ini yang dipanjang, jangan sampai kebalik. Input, output harus menggunakan jajar genjang. Berikutnya percabangan, ini decision. Ya. Kalau ya dia ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah, ini percabangan. Kemudian pemberian nilai awal satu variabel, ini pakai variabel. Kalau variabel A, variabel B, variabel C dan seterusnya. Memanggil prosedur ya, atau fungsi, lambangnya seperti ini. Kalau kita memanggil prosedur kemarin kayak misalkan memanggil hasil luas, berarti kalau di flowchart ini pakai ini. Ada yang seot hasil penjumlahan sama dengan langsung slash agar langsung luas atau L atau apa. Nah ini simbolnya ini. Nah ini konektor. Konektor kalau di dalam satu flowchart, satu halaman, kalau nggak cukup dalam satu baris, menggunakan seperti ini penggabungannya. Kalau di halaman berbeda, menggunakan di paling bawahnya, flowchart paling bawahnya, nanti paling akhirnya ini, dan nanti di halaman berikutnya ini juga.
Tapi nanti kita nggak sampai sini. Sekarang ada sebuah masalah. Contoh masalahnya seperti ini. Menggunakan telepon. Yung yang belum bisa menggunakan telepon. Menggunakan telepon sudah bisa semua kan? Bisa. Sudah. Coba bikinkan algoritma dan flowchartnya menurut versi kalian. Algoritma dan flowchartnya atau urutannya kalau menggunakan telepon WA aja. Urutannya, langkah-langkahnya. Menelepon menggunakan WA, langkah-langkahnya kayak gimana? Coba. Sama enggak dengan yang ingat algoritmanya itu yang logis. Jadi jangan yang asal-asalan atau jangan yang hanya pemikiran kalian, yang logis. Yang logis itu tidak ada buka kode dulu, nggak ada, dia langsung. Yang logis. Urutannya menggunakan telepon via WA. Bukan kode. Bukan kode. Awalnya kayak gimana dulu, kemudian ngapain dulu, terus ngapain, terakhirnya ngapain. Langkah-langkahnya saya buka WA, dari buka WA kemudian pilih apa. Boleh, sok. Boleh. Mana menggunakan telepon. Ini kalau yang Bapak sebut, langsung memberikan anggapannya. Yang Bapak sebut, coba langkah pertamanya apa? Mirja. 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 Mirja, langkah pertamanya apa, Mir? Pertama membuka aplikasi WhatsApp. Nanti yang Bapak yang sebut yang kedua harus menyambung ya. Yang pertama Mirja membuka aplikasi WhatsApp. Berarti nelponnya via WhatsApp. Dian. Mana Dian? Nah, Dian. Habis membuka aplikasi WhatsApp, ngapain? Mencari pesan yang tertuju. Asipa. Ya, sip. Lalu tekan gambar telepon di atas paling kanan. Lalu tekan atau pijit simbol telepon yang paling kanan ada di atas. Iya. Berikutnya Riz, Eka. Riz. Lalu pas dari klik tombol teleponnya, lalu Anda bisa menelpon atau menghubungi seseorang yang Anda telepon. Oke, setelah mengklik tombol teleponnya, Anda langsung bisa menghubungi seorang yang dituju. Selanjutnya Ibnu, Ajis. Pada titik itu sudah selesai. Jadi selesai, Pak.
jadi terenkripsi. Jadi siapapun yang artinya tidak ada yang bisa menyerap, ya, atau tidak bisa si pembuat WhatsApp pun tidak bisa melihat, ya, hasil apa ini. Nah, ini algoritmanya. Ada yang sama? Satu, angkat gagang telepon. Kalau Anda mau nelpon, apa ini diangkat tadi? Ya. Tadi niatnya awalnya membuka aplikasi WA. Ya. Angkat gagang telepon. Ini yang paling utama, algoritma pertamanya. Ya. Yang kedua, pijit nomor. Nah, di pijit nomor ini bisa tadi apa namanya? Membuka aplikasi WhatsApp. Ya. Kalau telepon langsung berarti pijit nomor kan? Ya, kalau telepon langsung ya, bukan via WA. Kemudian setelah pijit nomor, nah di sini ada proses tidak? Ada kan? Ada proses apa? Dial, dialing atau menelpon, mengklik tombol apa simbol telepon itu ya. Nanti ada nada kan, tungut begitu kan. Nah, kalau sudah ada nada nyambung masuk baru berbicara. Setelah berbicara kemudian katakan dengan telepon. Ini urutannya, urutan intinya. Padahal sebenarnya setelah angkat gagang telepon mungkin ada lagi di sini, ya. Yaitu Anda bisa jadi tadi memijitkan nomor yang salah dan sebagainya. Kemudian bicaranya bisa panjang bisa pendek, ya kan? Nah, ini flowchartnya, simbolnya elip star, ya, angkat telepon, pijit nomor, bicara, matikan sambungan telepon, kemudian stop. Itu langkah. Ini masalah pertama. Langkah algoritma untuk masalah tadi di atas hanya cocok untuk menggunakan telepon dalam kondisi normal. Bagaimana jika telepon tersebut rusak? Coba Anda analogikan. Kalau proses ini telepon ini rusak, di mana kira-kiranya proses rusaknya? Di sini atau di sini? Kemungkinannya di mana? Bicara. Angkat telepon, ada nada panggil kan? Ya. Kalau ada nada panggil, panggil takut biasanya kan kalau dulu pencet nomor. Kalau diangkat bicara, kalau tidak diangkat langsung matikan sambungan. Ya. Langkah angkat telepon dipecah menjadi jika terdengar nada panggil dan diangkat atau diterima. Jika tidak diangkat atau diterima, terus ke langkah matikan sambungan telepon. Langkah bicara dipecah menjadi jika ada yang mengangkat maka bicara. Jika tidak, terus ke langkah matikan sambungan telepon. Ini simbol apa tadi? Decision. Simbol ada. Kalau ada berarti teruskan. Kalau tidak ada langsung di posisi terakhir. Ini decision namanya, ya. Atau dua keputusan. Jadi kalau yang tadi yang pertama, kalau yang ini satu jalur kalau normal. Nah kalau tidak normalnya, jadi ada beberapa kemungkinan seperti ini. Menurut kalian, ini secara satu orang. Coba menurut kalian dari ini, ada kemungkinan lain nggak dipecah lagi selain ini? Ada. Posisi mana? Lihatnya yang sini, dari yang normal. Di mana? Yang mana? Ayo. Apa nih? Di sini masalah tadi kalau ada nada panggil yang pertama, yang kedua kalau ada yang bicara. Coba selain yang dua ini masalah ini ada masalah lain nggak? Tambah bagian pencet nomor. Apa nih? Apa? Di bagian pencet nomor. Di bagian pencet nomor kenapa? Bisa telepon pada orang. Oh, lain. Berarti nelfon 2 atau 3 orang itu. Ya. Ada lagi? Penambahan lain? Tidak beralih video call. Beralih ke video call. Ya. Jadi masalah itu tidak hanya dalam satu jalur, bisa jadi masalah dua masalah ini ditambahkan lagi masalah-masalah yang lainnya. Ya.
Yang jelas yang harus diperhatikan oleh kalian, oleh kita semua sebagai user adalah urutan langkahnya yang harus terurut. Tidak mungkin yang namanya matikan sambungan telepon setelah pijit nomor. Bisa Pak matikan sambungan telepon setelah pijit nomor kalau teleponnya rusak, maka tidak ada proses langkah bicara. Ya. Ini flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya kalau menghitung luas persegi panjang, satu masukkan panjang masuk ke dalam variabel P kecil. Algoritma yang kedua, masukkan lebar masuk ke variabel R kecil. Hitung luas, dia dibuatkan variabel R besar. Luas ini didapat hasilnya yaitu panjang dikali lebar. Algoritma yang terakhir adalah cetak luas atau dikategorikan ke variabel R besar. Ini flowchartnya ada mulai, ada selesai. Masukkan P, masukkan R, luas sama dengan panjang kali lebar, tulis R dan selesai. Ini input, ini proses, ini output. Ya, sudah diperhatikan ini? Coba perhatikan dari gambar ini. Adakah yang salah atau memang sudah benar? Cung yang bisa coba maju tunjukkan yang mananya. Ayo. Dari yang ini, ya. Apakah sudah benar atau memang ada yang salah? Pak seharusnya begini, Pak seharusnya begitu. Coba. Gimana Samari? Gimana Sam? Samari? Coba yang mana? Coba depan no. Yang mana no? Ini apa kita belajar salah? Proses tulis L menghasilkan cetak luas kan? Ini harusnya kotak juga. Kotak seperti ini. Ya. L itu apa sih Pak? Proses berarti yang kotak dong. Proses itu kotak. Oke. Udah itu aja baginya. Oke, ada lagi? Ada yang membantah pendapatnya Ibnu? Meluruskan pendapatnya Ibnu? Masukkan panjang, input atau output? Input. Masukkan lebar, input atau output? Input. Hitung luas L, yaitu panjang kali lebar. Dia apa? Proses. Kenapa sih proses Pak? Karena ada rumus. Ya. Karena ada apa sih? Dia mendapatkan luas dari mana? Ini kali ini. Itu kan proses. Kemudian setelah itu terakhir adalah output, cetak. Kan output keluar. Ya. Simbol untuk input dan output adalah jajar genjang. Masukkan jajar genjang. Jajar genjang. Benar. Kemudian kalau proses adalah persegi panjang. Dari ini dan di sini keseluruhannya sudah benar atau ada yang salah? Sudah, yakin. Coba perhatikan, hati-hati dalam flowchart. Algoritma itu harus detail, harus teliti mana yang salah dan mana yang tidak. Masukkan panjang. Panjang ini divariabelkan ke P kecil. Masukkan lebar ke variabel L kecil. Hitung luas di variabel L besar. L besar prosesnya yaitu
luas, bukan tulis. Ya, satu ketemu. Cetak luas, kok tulis L? Ini kan input. Harusnya cetak luas. Ibnu mungkin arahnya dari ke situ. Ya, satu lagi apa? Ada dua kesalahan. Ada dua. Apanya? Kalau cetak luas ini jenjang. Iya. Tapi ini kalimatnya ya. Harusnya sini cetak. Bukan tulis. Kalau tulis berarti masuknya ke input. Harusnya cetak ini. Satu lagi apa yang salah? Yuk. Ini nggak kelihatan kayak ini. Hitung luas ke variabel L. Ini kan? Oh, ini kan? Harusnya L. Nah, hati-hati. Di algoritma itu harus teliti. Nah, ketika kamu menganalogikan ini sudah di apa namanya? Panjang sudah dipindahkan atau sudah dijadikan variabel P kecil, maka fungsikan di sini. Paham ini? Paham? Ada yang bertanyakan? Belum? Ada yang bertanyakan ini? Sudah? Coba kalau sudah. Satu grup. Buat seperti ini. Problemnya menghitung luas segitiga. Satu grup. Ada 3 grup. Menghitung luas segitiga. Masalahnya adalah menghitung luas segitiga. Rumus luas segitiga apa? Luas bukan kukus, dikali ini mah kukus. Setengah kali atas kali ini. Siapa? Ayo. Mana yang input? Mana yang output? Coba. Iya. Yo. Luas. Harusnya L. Ini yang enggak. L besar doang. Kan? Itu luasnya sudah dibikin variabel L. Iya, variabel L. Ayo, Bormin.
Apa yang jadi input, apa yang jadi proses, apa yang jadi output. Hati-hati, kalau sudah dibuatkan variabel jangan sampai salah. bikin programnya. Setelah itu 0,5. Harus diingat yang namanya inputan itu bebas. Yang diinput itu adalah bebas, terserah kita. Terserah user yang menginputkan angkanya berapa aja terserah. Angka. Pasti ini angka bro. Kayak gitu bukan. Kayak di depan. Persis kayak di depan seperti ini. Sesuai apa itu? Itu
Rumusnya kan setengah alas kali tinggi. Yang dikali sama setengah itu siapa? Nah, yang dikali setengahnya itu siapa? Apakah dua-duanya yang dikalikan setengah, atau kasih tinggi dikalikan setengah, atau kasih alas dikalikan setengah? Apa udah buat itu jadikan R, udah R. Ini nama menghias itu luas. Jadi nggak bukan lagi si luas, tapi si L. Nah, yang berubah dengan yang tadi. Tapi buat gitu. Salah. Ya Allah. Berarti masih ngopi yang ini. Jangan ngopi yang ini. Ya, damai. Setengah. Alas kali. Setengah. Rumusnya yang mana? Yang dikali setengah itu alas kali tinggi baru kali setengah, atau si alas kali setengah, atau tinggi kali setengah. Akan beda hasilnya nih. Kalau alasnya 2, tingginya 2, dikali setengah. Dengan setengah kali alas, dengan alas itu kan beda hasilnya. Dikalikan di sini. Ini dibagi ini dikali ini dikali ini, jadi satu dibagi 2. Iya gitu. Tidak kalau Benar kali? di matematikanya mah. Ya kan? Itu dibagi 2, 5 kali 1 5, 5 kali 5 2 5 gitu. Kalau misalnya di matematikanya mah. Gimana nih Pak? Benar nih Pak? Benar nggak? Ya? Sudah? Oke, kita cek. Bareng-bareng. Pertama, algoritmanya masukkan alas. Kita bikin variabel A kecil. Yang kedua, masukkan tinggi. Kita masukin variabel T kecil. Hitung luas. Itu ada kita variabelkan L besar, yaitu hasilnya 0,5 kali alas kali tinggi, atau 1/2 boleh. Ya. Ini kan semuanya sama kan kalau algoritmanya? Sama Pak. Nah, ya. Nah, nanti kita lihat bikin dan setelah ini bikin program yang C++. Kalau rumus seperti ini, ya gimana? Flowchartnya masukkan alas, masukkan tinggi, luas, alas kali tinggi dibagi 2. Ya kan? Jadi bukan setengah dikali, kalau setengah kali A dulu hasilnya kan beda. Ya, seperti itu. Input tulislah sama. Nah, penting input. Diki mana Diki? Nah Diki, coba Pak mau tanya Diki. Diki awalnya
Kalau algoritma itu kan terurut nih. Kalau algoritma terurut kan dari lantai 5, lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Gitu kan? Pertanyaan Bapak, Diki. Seandainya ini Bapak pindah ke sini, ini ke bawah, boleh tidak? Ini yang cetak luas, bawa pindah ke sini, di sini. Rumus ini, posisi yang sini, tukar posisi. Boleh tidak? Boleh Pak. Boleh, kata Diki boleh. Alasannya? Karena yang L ini, ya coba sok Diki serangin. Bapak pengen apa? Karena L ada rumusnya. Alas kali tinggi. Ya, alas kali tinggi. Ya. Jadi jadi si cetak luasnya itu termasuknya ke Mana? ke ini proses. Itu proses. Nah, Mana? Output. Gitu. Iya. Nah. Oke, terima kasih. Ada yang bisa nambahin? Pak, Ya, Bapak Jar. Bapak Jar. Bapak kalau salah maaf ya Pak. Gak apa-apa. Kan pertanyaannya tadi Bapak yang Bapak ini adalah cetak luas ini boleh tidak mau pindahkan ke atas? Ini ke bawah. Apa alasan kamu? Ya. Soalnya kan Boleh. kalau dari ini kan ada bagus ya Pak. Ya. Nah kalau itu kan ini waktu kan Pak. Iya. Kalau udah kesini nanti jadi error dong Pak. Jadi error. Kenapa errornya? Karena kan ini kan rumus. Ya. Dimasuk di sini kan jadi apa? Jadinya prosesnya sedang waktu di proses gini Pak. Ada proses. Oke. Jadi gitu Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Punya pemikiran lain? Pertanyaan Bapak, ya, ulangi lagi pertanyaan Bapak. Cetak luas ini berikut dengan rumahnya, jenjang-jenjang. Bapak tukar ke sini. Langkahnya. Jadi setelah masukkan tinggi, lalu cetak luas. Proses ini di bawah sini. Nggak bisa. Kenapa? Harusnya proses dulu baru ya. Jadi seperti itu jawabannya. Mana mungkin Pak hasilnya duluan sebelum ada proses. Ya kan? Dia tidak akan mungkin keluar yang namanya outputnya sebelum ada proses. Begitu pula sekarang begini. Cetaknya di sini, masukannya di sini. Boleh. Kenapa? Karena prosesnya ada huruf A. A-nya mengenal siapa nantinya. Nah itulah yang namanya urutan. Kalau urutan tidak boleh diubah, tidak boleh ngacrok, tidak boleh pindah, tidak boleh tidak terurut, harus terurut. Oke. Variabel. Ya. Tadi kan sudah variabel nih. Di sini mana variabel? A, T, L, besar. Ya. Itu variabel. Apa sih variabel? Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama, identifier, dan nilai. Perhatikan contoh berikut. Variabelnya username, ya, diberi nilainya Joni. Jadi username ini sudah berisi siapa? Joni. Gitu artinya. Ya. Kemudian harga, ya, sudah dikasih nilai 2.500. Kalau manggil harga itu sudah berisi 2.500. Kalau mau bilang harga, berarti Anda 2.500. Harga total 34.000. Siapa yang 34.000?
nama siswa, tidak ada spasi. Nama spasi siswa, salah karena menggunakan spasi. Kalau ada spasi berarti ini berapa variabel? 2. Ya. Makanya sama Pak Erik error gitu ya, disalahkan gitu. SY 12. Yang benar seperti ini, yang salah itu 12x. Tidak boleh angka dulu baru. Nah, kalau mau dua variabel seperti ini, maka disambungkan dengan underscore. Harga underscore total. Yang salah itu harga titik total. Ini konotasinya adalah harga dikali total. Ya, jadi kalau mau dijadikan satu pakai harus underscore. Ini juga sama, harga nama underscore siswa. Jenis motor, G-nya besar, M-nya besar. Itu boleh seperti ini. Yang nggak boleh seperti ini adalah passing. Ini juga boleh, A-nya kecil, R-nya besar. Ya. Yang nggak boleh adalah for. Kenapa? Salah karena menggunakan kata kunci bahasa pemrograman. Ada for, apalagi and, or, terus if. Ya, and, or, of, in, if, terus for, do, is, nggak boleh karena bahasa yang dikenal oleh komputer. Ingat, tipe data numerik digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Numerik. Semua bahasa pemrograman menjadikan tipe data numerik, hanya berbeda dalam jenis numerik. Jenis yang termasuk dalam tipe data numerik antara lain adalah integer. Kalau di program ada int, ya, bilangan bulan, dan float bilangan pecahan. Bilangan pecahannya kayak gimana? 0, sekian, 1, sekian itu pecahan. Ya. Tipe data single adalah tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi terbatas. Tipe data double adalah tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi yang lebih akurat. Jadi kalian sudah belajar tipe data numerik int. Kemarin tipe data string. Untuk apa string? Huruf. Ya, huruf. Nah, ini karakter merupakan tipe data yang paling banyak digunakan. Tipe data karakter kadang disebut sebagai char atau string. Tipe data string hanya dapat digunakan menyimpan teks atau apapun sepanjang berada dalam tanda petik 2. Jadi atau petik tunggal. Kalau string, kemarin kalian sudah string buka 25 sebanyak 25 karakter. Coding A, coding B, coding C. Coding A, coding B, coding C. A, B, C. Masing-masing silakan bikin sesuai dengan codingnya. Baru nanti ada pertanyaan. Buatkan dulu di HP kalian. Yeay, kita coding lagi guys. Di HP-nya. Coding seperti itu, persis mirip seperti itu. Pak, boleh nggak yang ininya yang apa ini perawaannya di bawah boleh? Mau seperti ini juga boleh. Oh, fotoin. Biar kelihatan. A, B, C. Ini nggak ada yang disalahin, nggak ada yang ini. Cuma nanti bapak kasih pertanyaan. Buku pelanggaran.
Kenapa deh? Kenapa, Mit? X, Y. In X, Z. Titik koma. Titik koma ini mana? Pusing nih, space. ST kan? 2.15, 2,15. Kan masing-masing HP ada yang bisa membaca titik atau bisa koma. Kalau titik salah berarti di koma. Sudah, Bin? Yang mana?
Eja. Apa jarak lancar? Eja. Nih, bikinnya apa ini? Nih, STD, STD bukan tuh. STD, apa lagi? Yang bawah, prototip. Tuh, kapan nih? Coba kutipnya. Kutipnya. Kutipnya, teliti kutipnya. Nah, pertanyaan Bapak nanti ketelitian. Tentang ketelitian. Ya paling itu nanti ketelitian dari sini Bapak. Bapak, itu yang paling bawah yang saya atur 0 titik itu J atau I? Yang ini. I sampai sampai. Ini. Iya. Tutup Kurawa nih. Tutup Kurawa. Oh, Kurawa. Iya benar. Nah, itu langsung aja. Tipe datanya. Yang itu integer, yang bawah plot. Yang ini no, kalau ini nanti aja hasilnya, kalau ini dia sebagai pecahan. Bulat itu kan 25. Cuma kan sini ada pecahan. Jadi kalau sigitnya misalnya T, maka dia akan hasilnya bulat. Walaupun ada koma. Nah, iya. Sudah siap? Itu ada koma ada ininya. Ini yang 12 maksudnya nggak bisa pakai titik. Lah ini benar. Bukan pembedaan kuantitas. Fungsinya di sini si Z-nya pakai integer. Sini Z-nya pakai float. Maka dia akan hasilnya beda. Pikirannya akan beda. Apa ininya di spasi apa ya? Kok aku nggak ada hasilnya sekarang? Kelompok A. Kelompok kode program A. Iya ini. Semua akor. Semua ada hasilnya. Sudah semuanya siap? Titik koma, salah ketik juga pengaruh. Lah, itu bikin salah nih. Kau udah? Belum. Oh, belum. Masih salah. Bentar, Pak. Itunya. Bentar, Pak. Jadi kita pakai di itu.
apa? Apa Min? Tipe data untuk variabel Y dan Z. Apa sih? Kelompok C, tipe data untuk variabel X. Kelompok A, tipe data untuk variabel X dan Z. Tipe data X dan Z-nya yang diminta. Tipe data itu kayak gitu. Tipe datanya apa? INT, integer. Ya. Kalau kelompok A, tipe data X dan Z adalah INT. Tadi kelompok B untuk tipe data Y dan Z adalah float. Untuk kelompok C, tipe data X adalah int. Nah, Min. Ya, penelitian kedua. Ini mah maju ke depan. Ini mah maju ke depan. Yang Bapak sebut maju ke depan, kemudian tunjukkan pada posisi programnya. Ya. Alia dulu, Alia. Alia Sabila mana Alia? Alia. Nah, coba dicek nih Alia, cek sound si Alia. Alia tunjukkan pada kita semua. Pak lihat. Kupingnya dengarkan, pikirannya dipreskan, arahnya kemana ucapan Pak Erik. Ingat logikanya ya. Ingat logikanya, clue-nya. Tunjukkan pada kita semua pada kode program A. Tunjukkan pada kita semua pada kode program A, ya. Tipe data Y. So, tunjukkan. Cepat. Hanya tunjukkan. Tunjuk pakai itu. Nah, itu. Oke, itu. Ya, cepat. Awas ya, perhatikan mulut Bapak. Ucapannya akan berbeda lagi. Dia Noirul Ajijah. Mana dia? Ya. Tunjukkan pada kita kode program A. Kode program A nilai float dari Y. Yang mana? Nilai float dari Y. Belum tepat. Coba kelompoknya. Tunjukkan pada kita pada kode program A nilai float variabel Y. Tunjukkan pada kita kode program A nilai float variabel Y. Tunjukkan
Ribda di mana sih Ribda? Tunjukkan pada kita semua pada kode program A nilai float variabel Y. Nilai float variabel Y. Tidak. Bisa, sok berkompromi pada kelompok C. Tahun gue yang sudah maju lah. Dia bisa? Yang lain bisa ikut pulang loh. Bisa. Tunjukkan pada kita semua pada kode program C. Tunjukkan pada kita semua pada kode program C hasil nilai variabel Z. Tunjukkan pada kita semua pada kode program C hasil nilai variabel Z. Tunjukkan pada kita semua pada kode program B. Pada kode program B tipe data variabel Z. Z. Zoro. Mangan rawon kaping 10.000. Mau Bur, kamu jauh-jauh ada asap bawah, ada asapnya. Mana galau? Yang mana? Yang mana? Nah, iya. Mangan rawon kaping 10.000. Algoritma itu tidak boleh ragu-ragu. Tunjuk itu tidak boleh ragu-ragu. Harus tunjuk itu. Ya. Oh iya nggak ada. Risma. Risma. Oke, Risma nih. Kelompok B. Ya. Tunjukkan pada kita semua pada kode program B proses dari tipe data integer X dan tipe data float Y. Proses dari tipe data integer X dan tipe data float variabel Y. Kaping 10.000. Ngawur.
hasil dari nilai. Proses variabel X dan variabel Y. Hasil proses dari variabel X dan variabel Y. Apa tuh? Coba press. Yang mana coba? Mangan rawon jualan iso. Iya. Ya. Kalau algoritma itu harus jelas. Kalau nunjuk, langsung bisa itu. Ya, jadi jangan ini. Ini. Nggak boleh. Kalau A ya A, kalau AB ya AB, kalau AC ya ABC. Gitu. Ya, jadi jangan sampai ini sudah benar tidak sini. Balik lagi, itu ragu-ragu namanya ambigu. Nggak boleh kalau algoritma ambigu. Ya. Oke, everybody? Yeah. Any question ada yang tanyakan? No. Apa yang kita kerjakan yaitu sampai berempat buat kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Nah, tadi Allah. kalau tadi Susi Ega, sekarang sama si Luna. Nah, Luna. Ya. Oke, everybody, monggo let's get together. Try together.